Saya akan memaparkan sedikit bagaimana pentingnya audit mutu internal atau sistem penjaminan mutu internal yang dibidangi dan dipercayakan kepada saya. Kenapa AMI itu penting? Ada dua alasan. Alasan yang pertama alasan yuridis, kemudian alasan fungsi. Alasan yuridisnya itu adalah amanat undang-undang, kemudian bagian dari kriteria akreditasi. Karena untuk pelaporan borang 9 kriteria yang diperuntukkan untuk APT dan APS atau akreditasi perguruan tinggi dan program studi, AMI itu merupakan bagian yang terpenting. Karena kalau indikator capaian yang kita tetapkan adalah baik sekali, maka harus ada kegiatan audit. Paling tidak dilakukan dalam 1 kali setahun. Untuk alasan fungsi, AMI ini adalah memastikan pelaksanaan kegiatan di UM Bengkulu sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar SPMI. Standar SPMI yang ditetapkan seperti yang disampaikan oleh Pak WR1 dan Ibu Kepala LPMP tadi, kita akan sudah membuat 32 standar 24 standar dari kewajiban SNDikti. Kemudian untuk mencapai target melampaui standar tadi, kita UM Bengkulu telah merumuskan 8 standar tambahan untuk mencapai indikator baik sekali. Nah, tentu untuk melampaui standar ini bukan hanya melampaui standarnya saja, tetapi isi dari standarnya. Kalau kita sudah merumuskan dan membuat standar tambahan, maka kita sudah selangkah lebih awal. Kemudian tahapan berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pelampauan isi dari standar yang telah kita tetapkan. Untuk landasan hukumnya, di situ ada di bab 3 pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Kemudian untuk di ayat yang kedua, penjaminan mutu melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, penetapan, pelaksanaan, evaluasi ini adalah siklus bagaimana SPMI itu dijalankan memenuhi siklus PPEPP tadi. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Standar tadi yang lebih rinci akan saya paparkan. 24 standar dikti itu 8 standar pendidikan, standar penelitian dan standar PKM. Kemudian standar yang kita tetapkan ini mengingat karena di kriteria 9 baik APT dan APS itu semuanya harus dilaporkan. Makanya kita rumuskan sesuai juga dengan pedoman yang sudah ditetapkan Majelis Dikti PP Muhammadiyah, dan kita menambahkan 1 standar pendidikan guru. Nah, pendidikan guru ini akan kita berlakukan kepada fakultas FKIP dan pendidikan agama Islam. Standar jati diri kita sudah memuat indikator kinerja utamanya dan tambahan. Kemudian standar tata pamong, standar sumber daya manusia, kemudian standar AIK. Nah, untuk misi kami di standar yang baru ini, AIK ini kami gadang-gadang sebagai standar yang kita punya sebagai UM ya. Kalau PTS-PTS yang lain mungkin dari 8 standar ini mereka punya, tetapi mereka tidak mempunyai standar yang 4 itu yang kita tambahkan, yaitu AIK. Kalau PTS lain mungkin punya, tetapi kita sebagai UM inilah sebagai standar tambahan yang kita gadang-gadang sebagai standar tambahan yang menjadi ciri khas kita sebagai UM. Nah, di standar AIK ini kami juga sudah susun ada standar AIK umum yang mengatur keseluruhan tentang ada 9 indikator. Kemudian untuk standar khususnya itu kita lebih ke implementasi AIK-nya pada bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan PKM. Untuk jelasnya nanti mudah-mudahan kami diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kami pada bulan ini akan merilis standar yang baru yang 4.0. Kemudian kami lengkapi juga dengan pedoman survei dan monemnya. Kemudian untuk
landasan yang yuridis yang kedua itu Permenristek nomor 62 tahun 2016 tentang siklus dari PPEPP tadi. Nah, AMI itu di bagian C, evaluasi. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui audit mutu internal. Nah, di sini ada garis-garis besar proses SPMI. Alhamdulillah kita sudah memilikinya dan akan kita perbaharui, yaitu 3 buah buku, kebijakan, manual, standar, dan formulir. Nah, bagi tingkatan fakultas, Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu turunkan itu hanya di bagian manual dan formulirnya. Untuk kebijakan itu semua kita sudah tetapkan berdasarkan keputusan rektor sebagai pimpinan tertinggi untuk kebijakannya. Kemudian manual itu silahkan nanti disesuaikan dengan UPPS atau fakultas masing-masing. Itu yang harus dibuat. Jadi SPMI ini harus diturunkan dan dibuat pada tingkat UPPS. Manualnya saja, manual dan formulir. Formulir ini akan mengatur semua, mulai dari indikator yang ada di dalam misalnya pendidikan. Ada standar isi, standar proses, standar penilaian, sarana prasarana, semuanya diatur dalam formulir. Misalnya berita acara bimbingan, kemudian PKL dan sebagainya, itu semuanya diatur. Itu yang harus dirumuskan oleh fakultas atau UPPS. Untuk standarnya tidak usah dirubah. Semuanya sudah ditetapkan di tingkatan perguruan tinggi, semuanya tidak dirubah. Tidak dibuat turunan untuk standarnya. Yang perlu dibuat hanya manual dan formulir. Kemudian setelah memiliki 4 dokumen itu, yang dokumen wajib, jadi Bapak Ibu, SPMI itu bukan hanya sebatas dokumen, tetapi juga ada bukti dari pelaksanaannya. Pelaksanaannya seperti apa? Ya harus memenuhi siklus PPEPP. Nah, yang paling penting itu di bagian evaluasinya. Ada monitoring, kemudian evaluasi diri. Evaluasi diri ini baiknya dilakukan oleh UPPS per tahun. Jadi ketika reakreditasi, laporan evaluasi diri itu sudah siap. Tidak ada lagi namanya karantina 2 bulan, 3 bulan, tidak ada lagi. Idealnya di tingkatan UPPS, Prodi harus membuat LKPS atau laporan kinerja program studi itu setiap tahun. Kemudian UPPS, di sini dekan dan wakil dekan, itu merumuskan evaluasi diri. Evaluasi diri itu apa? Apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, terus apa yang harus ditingkatkan, dan apa yang harus dikerjakan berikutnya. Itu adalah evaluasi diri. Nah, untuk mendukung dari laporan evaluasi diri ini, maka peran AMI di sini sangat penting. Jadi kalau untuk tingkatan universitas, AMI itu didukung penuh oleh LPMPP. Tetapi di tingkatan fakultas itu AMI akan dimotori atau dipimpin langsung oleh GPM dan UPM. Jadi Bapak Ibu, LPMPP, GPM dan UPM itu bukan seperti ini ya, bukannya mengatur, tetapi membantu kinerja dari Bapak Ibu. Kemudian di bagian evaluasinya, di sini kami sudah rumuskan. Di sini kami rumuskan sebagai standarnya saja. Tentu nanti ketika kita sudah melakukan siklus yang pertama, PP yang pertama, ada siklus yang kedua. Ketika standar yang telah ditetapkan di siklus pertama sudah dilampaui, maka ada siklus kedua dalam peningkatan standarnya. Nah, sebelum mengarah ke situ, kita harus memonitoring dan evaluasi tadi. Kami sudah rumuskan, ini standarnya saja, bukan melampaui. Tetapi kalau kita sudah memenuhi ini, insya Allah indikator atau capaian kita sudah baik sekali, baik di program studi maupun di perguruan tingginya. Untuk survei, ada 6 surveinya yang akan dilakukan setiap semester. Kemudian di semester depan kita sudah mulai melakukan melalui GPM dan UPM pada tingkatan UPPS. Untuk surveinya ada survei mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, pimpinan, alumni, dan pengguna lulusan yang mencakup surveinya terkait yang ditagih oleh borang kriteria 9, yaitu ada survei PMTS,
kemudian survei dosen, survei SDM, keuangan, sarana prasarana, penelitian PKM, dan survei tentang kerjasama kemahasiswaannya. Kemudian untuk MONEF ini Bapak Ibu, MONEF dan audit ini, maka LPMPP perlu auditor. Jadi fungsi auditor ini adalah melakukan MONEF dan audit. Untuk MONEF yang harus kita lakukan ada 13. Ada MONEF SPMI, kemudian MONEF bidang keuangan, sarana prasarana, laboratorium, kemudian biro, lembaga, unit, dan UPT, semuanya di MONEF. Kemudian ada kemahasiswaan, sumber daya manusia, bidang AIK, tata pamong, kerjasama, pendidikan, penelitian, dan PKM. Kemudian kegiatan audit. Audit ini akan dilakukan sekali 1 tahun. Kalau MONEF dan survei tadi wajib dilakukan 1 semester 1 kali untuk MONEF-nya. Untuk MONEF tingkatan universitas, kami LPMPP yang melakukan. Untuk UPPS nanti dilakukan oleh auditor dan didampingi oleh BPM dan UPM pada tingkatan UPPS. Kegiatan audit per tahun ini dilakukan ketika ada temuan waktu MONEF. Ketika ada MONEF, ada temuan, maka dilakukan audit. Audit mutu internal akan terbagi jadi 2. Audit mutu internal bidang akademik, non akademik, kemudian ada audit keuangan yang akan dipromotori oleh Pak Hairul Bahun sebagai kepala bidang SPI. Kemudian ada audit mutu internal. Ini perlu juga kita lakukan agar kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan kita harapkan. Kemudian di borang itu ada bagian sistem penjamin mutu di bagian C2 4.D. Di situ ketika kita merumuskan atau harus mencapai nilai 4, maka harus ada SPMI yang di sini menerapkan SPMI berbasis resiko. Nah, dalam artian ini bahwa audit itu harus dilakukan apapun alasannya, mau pandemi, mau apa, pokoknya harus dilakukan minimal 1 kali 1 tahun. Ketika audit itu tidak ada, maka mustahil untuk mencapai baik sekali. Nah, audit itu juga disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, bukan hanya sekedar audit saja, tetapi ada bentuk laporan hasil auditnya, kemudian tindak lanjutnya, dan RTL-nya. Insya Allah kalau kita sama-sama, insya Allah semuanya akan kita gapai bersama-sama. Kemudian ini definisi audit adalah memotret dari keterlaksanaan standar yang sudah kita tetapkan tadi. Kemudian ini ada beberapa istilah dalam audit. Ada klien. Klien itu adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi kepala biro, mungkin rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, kaprodi, dan itu sebagai teraudit nantinya. Jadi LPMPP punya lembaga, punya GPM, punya UPM, punya auditor, semuanya sudah punya. Tetapi kalau auditnya tidak ada, maka audit juga tidak bisa jalan. Jadi perlu kesiapan dari kami LPMPP, juga perlu kerjasamanya juga dari auditi, dari Bapak Ibu sekalian, biar audit ini terlaksana. Kemudian ketua tim auditor, ketua tim ini akan dikepalai oleh LPMPP nanti, mungkin saya sebagai lead auditornya. Kemudian ada penanggung jawab ada kepala LPMPP dan Bapak WR1. Nah, tujuan audit ini bukan mencari-cari kesalahan, bukan, tetapi memastikan bahwa SPMI memenuhi standarnya yang sudah kita tetapkan tadi. Kemudian memastikan implementasinya sesuai dengan standar atau belum. Kemudian mengevaluasi. Setelah di audit, kita evaluasi kurangnya di mana. Kemudian langkah yang kita lakukan apa untuk memenuhi standarnya. Kemudian peluangnya apa yang harus kita tingkatkan dan perbaikannya di masa akan datang. Kemudian rapat tinjau manajemen, itu setelah hasil audit maka dilakukan tinjau manajemen, akan menghasilkan rujukan tindak lanjut kegiatan. Nah, tindak lanjut kegiatan ini akan kita bahas, kemudian kita akan lakukan siklus yang kedua. PPEPP-nya berulang lagi setelah siklus pertama selesai.
Nah, ini beberapa tindakannya, ada tindakan koreksi, pencegahan, dan verifikasi. Untuk tindakan koreksi, untuk menghilangkan penyebab atau tidak kesesuaian yang dikenali atau situasi lain yang tidak dikehendaki. Kemudian ada tindakan pencegahan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian dari pelaksanaan standarnya. Kemudian ada verifikasi, tindakan pemastian melalui bukti objektif bahwa persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi. Itu saja untuk pemaparan dari saya. Jadi Bapak Ibu, kami LPMPP insya Allah siap untuk melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Kami siap, kita akan belajar bersama-sama untuk membangun budaya mutu untuk mencapai kriteria yang kita dambakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.